Shalom Aleichem Bishem Hamasya. Sudah kembali lagi bersama saya Sandani Pandu Prasetya yang akan membawakan renungan, sedikit renungan, dan semoga renungan ini dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat melakukan pemberitahuan saya. Karena itu kita harus meminta pertolongan dari Roh Kudus. Sebelum kita mendengar firman renungan, terlebih dahulu kita membaca Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai yang ke-38. Belas kasihan Yesus terhadap banyak orang. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kebenaran, surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka katanya kepada murid-murid, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan itu untuk Tuhan. Judul dari renungan ini berjudul Tak Bergembala. Saya pernah mendengar sebuah kejadian nyata di mana ada 1000 domba terjun bersama-sama ke sebuah jurang di daerah Istanbul, Turki. Jatuh dari tebing yang tinggi tentu membuat ratusan di antara 1000 domba-domba itu mati, karena domba-domba itu jatuh ke dalam jurang itu. Bagaimana mungkin ribuan domba bisa memutuskan bunuh diri macam seperti itu? Tentu saja bukan tindakan bunuh diri yang disengaja. Hal itu terjadi karena ada seekor domba yang meloncat dari sebuah tebing. Lalu ribuan domba yang lain mengikuti domba satu yang terjun ke tebing ini, mengikutinya. Domba memang dikenal sebagai binatang bodoh dan mudah tersesat. Domba memang dikenal sebagai binatang bodoh dan mudah tersesat. Karena itu, domba membutuhkan seorang gembala. Ketika tak tahu kemana harus melangkah, maka domba tanpa sadar akan mengikuti saja apa yang dilakukan domba-domba lain di dalam kawanannya tersebut. Hati Yesus tergerak belas kasihan saat melihat banyak orang itu terlantar seperti domba yang tak bergembala. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-30. Saat itu para pemimpin rohani sibuk mengurusi kepentingannya sendiri, termasuk yaitu orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hingga kehidupan rohani umat Israel pun tergelincir. Sungguh menyedihkan melihat kerohanian umat Israel yang sudah dalam suam-suam seperti itu. Yesus datang sebagai gembala yang baik bagi kita. Yesus memelihara kita. Yesus menyediakan semua yang kita butuhkan, bahkan memberi kelimpahan yang lebih. Tuhan tahu tanpa kita minta. Tuhan sudah tahu apa yang dibutuhkan anak-anak, karena Dia adalah Bapa yang baik. Oleh sebab itu beruntunglah kita sebagai umat Kristen memiliki Bapa yang baik seperti itu. Yesus menunjukkan cara menjalani hidup yang benar
Yesus menyegarkan jiwa kita, menghibur kita, memulihkan kita, dan memberkati kita dalam kelimpahan yang berlebih, yang lebih, karena saking baiknya Dia. Hal ini dapat kita lihat dalam Mazmur yang ke-23. Sekali-kali Yesus tidak akan meninggalkan kita. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-6. Secara rohani, domba-domba itu menggambarkan hidup kita jemaat sebagai domba-domba yang hidup dibimbing, digembalakan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, Raja damai. Kita digambarkan seperti domba yang mudah disesatkan, mudah diombang-ambingkan, dan mudah diceraikan. Kita sebagai domba mudah disesatkan, mudah diombang-ambingkan, dan mudah dicerai-beraikan karena iblis suka membuat orang sesat dan membuat iman digoyang-goyangkan sehingga cerai-berai dan berantakan. Kehadiran gembala bagi kawanan domba adalah suatu yang mutlak, yang memimpin domba-domba ini agar tidak tersesat. Sang Gembala, kita butuh Kristus, Sang Gembala agung yang lebih dari segala-galanya. Jika Gembala agung tidak menuntun langkah hidup kita, maka kita akan salah, bahkan keliru mengambil jalan yang akan berakibat fatal bagi kita. Hal ini dapat kita lihat dalam tulisan Salomo yang tertulis dalam Amsal 14 ayat yang ke-12. Jalan yang kita sangka lurus ternyata ujungnya menuju maut. Kita pikir jalan itu menuntun kita ke padang rumput hijau, ke sesuatu yang menyenangkan bagi tubuh kita dan dapat bermanfaat bagi tubuh kita. Siapa sangka kita malah melihat padang gurun yang kesal, kesengsaraan, dan segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan sebagaimana seorang ekor domba membutuhkan tuntunan Tuhan. Hal ini karena kita sering mendengar sebuah lagu dalam Kidung Jumat yang berbunyi berjudul Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Semoga kita selalu dapat mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Gembala yang agung, yang menuntun kita jalan yang benar, dan hidup kita sejahtera sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita dapat selalu hidup seperti orang-orang kudus yang ribu-ribuan tahun hidup dalam firman Tuhan, sehingga mereka mengalami kesempurnaan sehingga dapat serupa dengan Kristus. Tanpa tuntunan Sang Gembala, kita akan mudah diombang-ambingkan dan sesat